Saudara polisi didesak untuk memeriksa ulang penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Ini untuk memastikan apakah proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki sesuai dengan prosedur atau tidak. Bagaimana proses selanjutnya agar kasus ini terungkap. Kita kupas saudara bersama dengan Irjen Polisi Purnawirawan Anton Carlian adalah Kapolda Jawa Barat 2016-2017 dan juga bergabung bersama kami Tony RM, kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Selamat sore Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Bung Tony dulu ini. Bung Tony, Anda meminta untuk dilakukan gelar perkara khusus begitu terkait dengan kasus ini. Kenapa? Ya, upaya kami meminta kepada Bareskrim, kepada Bapak Kapolri, kepada Karwasidik dan Kabareskrim untuk melakukan gelar perkara khusus. Pertama ya, secara sosial ini langkah, ini mekanisme prosedur ya. Artinya kalau kami tidak lakukan langkah-langkah seperti ini, maka bisa saja masyarakat yang sudah tidak percaya dengan Polri ini semakin geram. Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka kami sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan menempuh prosedur ya untuk mengajukan gelar perkara khusus. Alasannya adalah kami tidak percaya dengan kinerja penyidik di Reskrim Polda Jawa Barat yang menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Oke. Adapun dasar kami tidak percaya karena jelas ya dari putusan pengadilan atas nama 8 terdakwa yang sudah menjadi terpidana ya, tidak ada satupun ya ciri-ciri yang merujuk kepada Peggy Setiawan. Yang ada adalah 3 DPO tadi ya, Andi, Dani dan Peggy alias Perong. Peggy alias Perong ya, 3 DPO tadi kemudian ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Barat setelah ramai dengan menetapkan daftar pencarian orang dan mengumumkannya. Saya fokus kepada Peggy Setiawan. Dengan ciri-ciri yang kita sudah tahu semua ya Bu, yaitu rambutnya keriting, kemudian umurnya kalau umur 2024 itu 30 tahun, tinggalnya di Banjarwangun. Yang ditangkap ini kan tidak keriting, tidak ditinggal di Banjarwangun, umurnya juga tidak 30, 28. Nah, kemudian yang kedua, tidak ada satupun dalam putusan itu ya menyebut-nyebut motor Suzuki Smash sebagai kendaraan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Tidak, 7 sepeda motor yang digunakan oleh 11 pelaku untuk melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Vina dan Eki itu tidak ada Suzuki motor Smash. Tetapi kemudian 2016 itu beberapa hari setelah kejadian diamankan itu pun statusnya belum jelas barang bukti atau bukan. Belakangan setelah Peggy Setiawan ditangkap, muncullah seorang saksi AF yang mengatakan bahwa Peggy mengenali muka Peggy Setiawan dan menggunakan Suzuki Smash. Ini semacam keterangan yang dicocok-cocokkan. Ditambah lagi kesaksian saksi-saksi itu, tetapi tetap ya saksian-saksi bahwa Oke. Baik, Bung Tony, kalau sampai dengan saat ini apakah permintaan ini sudah pertahankan bahwa Bung Tony, maaf saya potong Anda, apakah kemudian permintaan ini sudah ditanggapi oleh Polda Jawa Barat? Oke, Bung Tony, apakah permintaan ini meminta alat bukti apa? Ya, silakan. Apakah permintaan Anda ini sudah ditanggapi oleh Bareskrim? Anda melaporkan, Anda meminta ini ke Bareskrim ya, Bareskrim Polri. Oh iya, ya karena mekanismenya harus mengajukan dahulu Bu secara tertulis, baru kemarin malam kami baru mengajukan dan sudah diterima secara resmi, sudah ada tanda terimanya. Nah, mekanisme kapan ditindaklanjuti, kapan dilakukan gelar perkara, kami sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan memohon agar segera ditindaklanjuti dan segera dilakukan gelar perkara kepada Saya tahan di sana, saya ke Pak Anton dulu. Pak Anton, menurut Anda apakah ini memungkinkan dilakukan? Sangat memungkinkan. Memang dari awal pun juga, saya pun juga untuk membuat terang benderang, transparansi, silahkan kalau mau dilakukan gelar perkara khusus. Tapi di sini ada, ini kan kita penegakan hukum. Penegakan hukum itu harus melalui
aspek-aspek ya processing hukum. Nah, kalau dalam penetapan tersangka diragukan, penangkapan diragukan, kan ada jalur nih yang disebut pra peradilan. Pra peradilan itu adalah untuk menguji apakah seseorang ini sah atau tidak ditetapkan sebagai tersangka, ditetapkan penangkapannya, ditetapkan penahanan, termasuk pemberhentian penyidikan. Dan di dalam hal ini kita pun juga tidak usah menjustis. Saya tidak percaya, kita bekerja harus saling percaya. Oke. Kita boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Dan masalah penangkapan itu pun juga sudah saya tanyakan. Memang ada yang mengatakan tidak. Jangan lupa juga ada yang mengatakan iya. Ini karena profil kualitas kesaksiannya itu bagaimana gitu kan? Apakah kualitas kesaksiannya ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Dan makanya Polri saat itu penyidik berani menangkap. Saya tanyakan berkali-kali kepada penyidik, awas loh, jangan salah tangkap. Ini berbahaya. Oke. Kami yakin Pak Anton, kualitas saksi ini sudah sangat memadai, sudah maksimal. Oke, begitu, tapi termasuk yang lain. Baik, Pak Anton, kira-kira ini kemudian perlu tidak sih dilakukan gelar perkara khusus ini? Sudah perlu, sudah saatnya dilakukan, dan apa kemudian juga harus diambil alih oleh Bareskrim? Saya kira masalah harus diambil alih atau tidak, masalah perlu gelar perkara khusus, nanti pun juga kan akan dianalisis. Apakah ini perlu atau tidak? Kalau dari kacamata Anda menilai bagaimana? Ya untuk transparansi, sementara kan bisa saja diadakan gelar perkara khusus, karena kenapa? Sudah menjadi perhatian publik. Di sini akan diadakan rekonstruksi ulang penetapan tersangka, pengumpulan barang bukti, termasuk juga pengolahan TKP. Silakan. Namun ini harus dikomunikasikan dengan penyidik. Tetapi kalau yang dijadikan alasan itu adalah masalah bahwa tidak benar tersangkanya, kan ada proses penegakan hukum yang bisa ditempuh. Jangan menunjuk, karena maaf, untuk mencabut tersangka ini harus keputusan pengadilan. Pra peradilan tadi ya, itu yang diperlukan. Tapi Pak Anton begini, mengingat kasus ini kan sudah 8 tahun, dan kita harus lihat juga bahwa kalau kita bicara soal scientific crime investigation yang dilakukan oleh Polri waktu itu kan tidak maksimal juga, karena tidak ada sidik jari, tidak ada tes DNA, karena memang kondisi waktu itu kondisi jenazahnya sudah terlebih dahulu dimakamkan, baru kemudian ada penyidikan ulang. Anda melihat bagaimana kemudian bisa tidak ini diungkap secara saintifik, secara ilmiah begitu ketika sudah 8 tahun berlalu? Sangat bisa sekali, bahkan untuk memakai forensik DNA. Karena forensik DNA ini waktunya bisa tahu, bahkan bisa kasus-kasus itu yang bisa darah diperiksa, sperma diperiksa, diperiksa. Tapi kalau sidik jari itu pasti sudah hilang sekarang. Nah, itu. Dan kenapa dulu pada 8 tahun yang lalu tidak dilakukan itu? Karena masih adanya persesuaian keterangan antara yang satu dengan yang lain. Masih adanya persesuaian alat bukti yang satu dengan yang lain. Karena di dalam penegakan hukum cukup 2 alat bukti yang sah ditambah petunjuk. Nanti ada keyakinan hakim. Pak Anton begini, Pak Anton. Pak Anton, ada penilaian begini. Ya, lanjut, silakan. Ya, maaf saya potong Pak Anton. Ada penilaian begini bahwa ketika kasus ini secara ilmiah kemudian lemah, ini yang kemudian menimbulkan keraguan-raguan publik begitu. Bagaimana kemudian membuat agar ini secara saintifik kuat sehingga publik tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan besar, asumsi-asumsi yang menjadi liar di publik? Setuju sekali itu. Saya sangat setuju sekali dengan Mbak presenter ini. Justru sayalah yang mungkin yang lain juga samalah mengusulkan agar sekarang ini diperkuat dengan scientific investigation. Kan bisa diperiksa tadi forensik DNA,
bisa diperiksa juga IT BTS-nya. Apakah betul yang bersangkutan saat itu berada di TKP? Nah, kalau scientific investigation-nya itu sudah kuat, mohon nanti bisa diterima oleh semua. Jangan sampai memaksakan kehendak bahwa ini bersalah, bahwa ini tidak bersalah. Dan apabila Polri pun juga ada kesalahan, saya sudah mengusulkan, silahkan audit penyidikan. Kalau kejaksaan juga bersalah, silahkan eksaminasi. Bisa eksaminasi itu apa? Yaitu pengujian, pemeriksaan, surat-surat dakwaan di kejaksaan, dan surat keputusan di pengadilan. Karena ranahnya sudah inkrah, sudah criminal justice system, tiga penegak hukum yang sudah bekerja. Jadi tiga-tiganya juga kalau memang ada keraguan dan trust tidak percaya, silakan dilakukan upaya-upaya tersebut ranah processing penegakan hukum. Presiden juga sudah berbicara ya soal agar ini dibuka secara transparan. Terima kasih Pak Anton Carlyan, Kapolda Jawa Barat 2016 hingga 2017 sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Pak Anton.